Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Apsari dengan NIM 1PA21015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Depresi pada Ibu Postpartum dengan dosen pengampu Ibu Epi Gustiakusuma Escape NSMKes untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah keperawatan jiwa. Sebelum masuk ke pemateri, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu definisi, etiologi dan faktor risiko, diagnosis, dan penata laksanaan. Definisi, depresi postpartum merupakan gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan. Gangguan ini merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda-tanda dari gejala depresi mayor. Depresi postpartum biasanya dialami oleh ibu setelah 4 minggu melahirkan. Tanda-tanda yang menyertainya adalah perasaan sedih, menurunnya suasana hati, kehilangan minat dalam kegiatan sehari-hari, peningkatan atau penurunan berat badan secara signifikan, merasa tidak berguna atau bersalah, kelelahan, dan penurunan konsentrasi bahkan ide bunuh diri. Dampak negatif dari depresi postpartum tidak hanya dialami oleh ibu, namun juga berdampak pada anak dan keluarganya. Yang kedua, ada etiologi dan faktor risiko. Penyebab depresi postpartum belum diketahui secara pasti, namun banyak penelitian dan pustaka yang menyebutkan penyebab gangguan tersebut dapat berasal dari faktor biologis maupun psikososial. Penurunan hormon progesteron yang signifikan dapat mempengaruhi suasana hati ibu. Perubahan itu terlihat dengan adanya gejala depresi seperti lemas dan lesu. Berbagai faktor psikologis dan psikososial dapat diteliti dapat menjadi penyebab depresi postpartum. Beberapa hal yang diduga menjadi etiologinya antara lain, yang pertama, neurologi postpartum. Depresi postpartum secara mekanisme biologi berhubungan dengan adanya gangguan depresi mayor. Secara umum, depresi berintegritas dengan penyakit pada sirkuit neuron dengan ditandai adanya pengurangan volume otak. Pengurangan ini terjadi pada seseorang yang mengalami gejala depresi mayor. Yang kedua, ada gangguan autoimun. Selama persalinan, seorang ibu terpapar berbagai antigen fetal. Suatu penelitian yang menduga bahwa adanya akibat paparan tersebut berefek pada kondisi psikologis ibu. Seorang ibu cenderung menjadi emosional yang diduga asalnya dari gangguan autoimun tersebut. Ketiga, ada gangguan tidur dan ritme sirkadian. Ketika seorang ibu melahirkan, maka ia akan mengalami masa adaptasi untuk perannya yang baru. Dengan adanya peran yang baru tersebut, seseorang ibu menjadi kekurangan waktu tidurnya karena harus menjaga bayinya. Aktivitas itu cenderung membuat ibu menjadi kelelahan atau fatigue sehingga bisa memicu terjadinya depresi. Selain itu, depresi postpartum juga dapat disebabkan oleh pengaruh dari jenis persalinan. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti membuktikan bahwa ibu dengan persalinan bedah lebih banyak mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan persalinan pervagina. Hal tersebut terjadi karena proses penyembuhan dari persalinan bedah memakan waktu yang cukup lama sehingga menghambat ibu untuk menjalani peran barunya. Selanjutnya ada diagnosis. Melahirkan dilihat dari sudut pandang kedokteran psikologi merupakan peristiwa kompleks dalam pengalaman seorang manusia. Ibu yang baru melahirkan rentan mengalami gangguan kejiwaan akibat pengaruh fisik dan perubahan psikologis saat melahirkan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan deteksi mendiagnosis dini dari depresi postpartum agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Evaluasi wanita dengan kemungkinan depresi postpartum membutuhkan anamnesis yang cermat untuk memastikan diagnosis, mengidentifikasi apakah adanya gangguan lain, untuk mengelola medis psikososial yang telah terkontribusi di dalamnya. Sekitar 70% dari ibu yang baru melahirkan memiliki gejala depresi ringan yang umumnya akan memuncak pada rentang 2 hingga 5 hari setelah melahirkan. Gejala tersebut biasanya mulai mereda secara spontan dalam waktu 2 minggu, namun tidak terdeteksi dengan cepat dan terlambat ditangani, dapat berkembang menjadi depresi
yang disebut depresi postpartum. Selanjutnya, penata laksanaan. Wanita yang mengalami depresi yang tidak diobati selama kehamilan memiliki resiko 7 kali lipat mengalami depresi postpartum dari wanita yang tidak memiliki gejala depresi antenatal. Oleh karena itu, pengobatan depresi antenatal sangat penting untuk mencegah depresi pasca persalinan. Dalam satu opsional kecil yang melibatkan 78 wanita yang menerima diagnosis depresi pada trimester pertama kehamilan, depresi pasca kehamilan terjadi pada semua wanita yang mengalami depresi diobati dengan baik psikoterapi ataupun farmakoterapi dibandingkan dengan 92 wanita dengan depresi yang tidak diobati. Tata laksana dalam perawatan depresi postpartum bervariasi tergantung dengan tingkat keparahan dari gejalanya, termasuk kemampuannya untuk merawat dan berinteraksi dengan bayi baru lahir. Jika baru terjadi gejala ringan atau sedang, maka dapat dikelola dengan perawatan primer terdekat, namun lebih baik jika langsung dirujuk ke bagian psikiatri untuk mencegah komplikasi yang lebih parah, terutama ketika ibu sudah memiliki pikiran untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Namun, dalam melakukan perawatan depresi postpartum dapat menjadi kendala bagi sebagian orang, seperti masalah keuangan, transportasi, dan penitipan anak. Jadi, kesimpulannya di sini adalah pentingnya dilakukan diagnosis dini dari depresi postpartum untuk mencegah maupun memperparah gejala yang ditimbulkan. Banyak instrumen yang dapat dilakukan untuk screening dalam penegakan diagnosis depresi postpartum. Ibu dengan depresi postpartum perlu mendapatkan penata laksanaan secara luas dan maksimal dari berbagai pihak, meliputi keluarga, orang terdekat, dan tenaga kesehatan dari multidisiplin ilmu. Penanganannya dapat diberikan terapi non-farmakologis seperti terapi psikologis dan perubahan perilaku sehari-hari, dan juga terapi farmakologis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.